Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji fikih Ahad pagi ini. Kita awali majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa dzurriyyati jemaah. Syekhuna sallallahu alaihi wasallam. ولشيء زيد من النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masih membahas syarat sah salat, yaitu berkaitan dengan najis. Di antara syarat sah salat itu suci dari najis. Maka untuk kita bisa suci dari najis, kita perlu kenal najis itu apa saja. Sebelum-sebelumnya sudah dibahas beberapa, kita lanjut. Sekarang di antara macam najis adalah benda cair yang memabukkan. Wa ammal muskirul ma'i'am. Wa ammal muskiru, adapun yang memabukkan. Al-ma'i'u, yang cair, fanajisun, maka dia najis. Sa'un kana khamran, baik dia berupa khamar, au nabidan, atau nabid. Jadi kalau khamar itu istilah untuk minuman memabukkan, tapi bahan dasarnya dari anggur. Jadi dari perasan anggur, itu istilah Arabnya namanya khamar. Tapi kalau nabid itu yang selain anggur, bahan dasarnya itu selain anggur, itu namanya nabid. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, mana dalilnya bahwa khamar itu najis? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Maidah. Innamal khamru, khamar, wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan sembelihan untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib. Rijsun itu adalah kotoran min amali syaitan, dari amal-amalnya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang berhasil. Itu ayat Al-Quran tentang dalil najisnya khamar. Walil khabari sahih, dan juga ada hadis sahih, kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan segala yang memabukkan itu adalah haram. Ini hadis. Wa kharaja bil ma'i', maka dikecualikan. Kalau tadi kan dikatakan minuman yang memabukkan, minuman. Kalau minuman kan mesti cair tuh. Nah, maka terkecualikan dari minuman, dari yang cair, bil ma'i, dengan benda yang cair, nahwul banji, sesuatu yang sesuatu yang cair, tapi maksudnya bukan minuman. Contohnya al-banj itu obat bius. Obat bius itu cair apa? Kan cair yang disuntikkan. Nah, dan itu kan memabukkan, menghilangkan kesadaran. Maka itu terkecualikan, itu enggak termasuk najis. Wal hashish, dan juga ganja. Ganja mabukkan juga, tapi kan bukan benda cair. Wal afyun, opium atau afyun, itu fahadhihi kulluha muskiratun, ini semua memabukkan, lakinnaha jamidatun, tetapi dia tidak cair. Ai fakana tahiratan, maka itu suci, tidak termasuk najis. Intinya minuman lah, minuman kemudian memabukkan, itu nanti dihukumi dengan najis. Jadi nanti kalau misalkan kayak istilahnya khamr zaman dulu, itu kan awalnya dari perasan anggur atau perasan kurma, bahkan ketika dia belum menjadi khamr, dan dia kan dipendam biasanya, dikubur sampai sekian bulan, sekian lama, sampai dia fermentasi, baru kemudian dia
menjadi khamar. Ketika masih belum, masih perasaan anggur yang murni, maka itu masih suci, halal untuk diminum. Tapi begitu sudah berubah menjadi khamar yang memabukkan, maka berubah menjadi haram dan juga najis. Dan nanti yang khamar itu jadi nanti bisa suci lagi kalau sudah berubah menjadi cuka. Jadi bukan statusnya sebagai khamar lagi, dia sudah berubah dengan cuka. Tapi dengan syarat perubahannya itu bukan dengan tambahan eksternal, tambahin obat, kemudian akhirnya berubah jadi cuka, enggak. Pokoknya ketika dia sudah berubah dengan sendirinya, maka dia berubah menjadi suci kembali. Ini terkait dengan khamar. Wal khamru, khamar itu hiya al-muttakhadatu, yang terbuat minal ainabi, dari anggur. Itu istilahnya khamar. Wan nabidhu, sedangkan nabidh, istilah nabidh, huwa al-muttakhadhu, adalah yang dibuat min ghairihi, dari selain anggur. Kemudian wa ammal kalbu, najis yang selanjutnya, kalbu, anjing, wal khinziru, dan juga babi, wa ma tawallada minhuma, dan apapun yang berkembang biak dari keduanya, dari anjing ataupun babi, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Dari berdua, anjing dengan babi itu mungkin silang kemudian beranak, atau salah satunya, anjing dengan yang lain, dengan kambing misalkan begitu, atau babi dengan yang lain yang suci, kemudian melahirkan anak, itu juga najis. Jadi anjing dengan babi, kemudian keturunan mereka berdua. Wa amal kalbu, adapun anjing, fali amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan dia najis karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bitathhiri, untuk bersuci, min wulughihi, dari jilatannya, sab'an, sebanyak 7 kali, ma'tahfir, disertai dengan debu. Ini karena Nabi memerintahkan kalau ada wadah makan kalian itu dijilat oleh anjing, maka basuhlah sebanyak 7 kali disertai dengan debu, salah satunya. Itu alasan kenapa kok anjing itu najis. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada istilah disebutkan anjing itu najis. Kalau di dalam Al-Quran itu yang disebutkan adalah daging babi. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir, atau daging babi. Wa amal khinzir, adapun kalau babi mana dalil najisnya? Fali annahu, karena babi itu aswa'u halan, lebih buruk atau lebih parah kondisinya minal kalbi, daripada anjing. Li'annahu la yajuzu iqtina'uhu bihalin, dan juga dikarenakan tidak diperbolehkan untuk memelihara babi. Wali annahu mandubun ila qatlihi, dan disunnahkan untuk membunuh babi. Ya, ada satu hadis menceritakan nanti di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun. Nabi Isa diangkat ke langit, nanti akhir zaman akan turun, dan di antara yang dikerjakan oleh Nabi Isa itu adalah membunuh babi-babi. Mandubun ila qatlihi, disunahkan membunuh babi itu min ghairi dararin fihi, walaupun tidak ada darurat, maksudnya tidak ada bahaya yang disebabkan oleh babi itu. Ada beberapa hewan yang memang disunahkan untuk dibunuh. Di antaranya kalajengking, ular, itu kan biasanya umumnya membawa bahaya. Nah, ini kalau babi walaupun tidak ada bahaya disunahkan untuk membunuh. Tapi bukan punya orang lah ya. Wa mangsusun ala tahrimihi, dan memang dinas dalam Al-Quran atas keharaman babi tadi. Dalam ayat yang tadi, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin. Disebutkan daging babi itu
nas dalam Al-Quran itu haram dimakan. Fa idza kana al-kalbu najisan, maka kalau anjing saja itu dihukumi najis, padahal nggak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu fal khinziru aula, maka tentu babi yang sudah dicap dalam Al-Quran dia haram untuk dimakan, tentu dia lebih pantas untuk dihukumi najis, kan gitu. Wa amma ma tawallada minhuma, adapun hewan yang berasal dari keduanya, dari babi ataupun anjing, au min ahadima, atau dari salah satu dari keduanya, fali annahu makhluqun min hayawanin najisin, maka tentunya dia dihukumi najis, sebabnya karena berasal dari sperma yang najis juga, kan gitu. Kalau babi dengan anjing semuanya bulunya, keringatnya, liurnya, semuanya termasuk maninya juga itu najis, sehingga yang terbentuk dari mani yang najis juga dihukumi najis. Fakana mithlahu, maka tentu sama hukumnya dengan induknya. Fir'aun, ada cabangan, lau naza kalbun au khinzirun, seandainya ada anjing ataupun babi, ala adamiyatin, dia berhubungan dengan manusia, fawaladat adamiyan, maka kemudian dia melahirkan manusia, kanal mutawalladu minhuma najisan, maka anaknya itu najis. Fawaladat adamiyan, walaupun berbentuk manusia. Jadi orang-orang alim, orang ahli fikih dulu, gitu, mereka ini tidak hanya membahas sesuatu yang wakil, yang terjadi di masa itu, bahkan mereka tawakku, mereka membayangkan seandainya begini itu gimana. Saking majunya orang-orang zaman itu, pemikiran itu, hal yang belum terjadi itu sudah dibahas. Kira-kira ada nggak zaman sekarang tuh orang yang istilahnya hubungan dengan kambing ataupun anjing atau dengan babi kemudian sampai melahirkan anak manusia? Itu oleh ulama-ulama fikih zaman dulu sudah dibayangkan seandainya terjadi. Zaman dulu belum ada yang terjadi, tapi sudah dibahas. Alangkah majunya. Sama sekarang kita yang tidak begitu produktif ya. Waktu itu memang sudah saking majunya pemikiran mereka, semua sudah dibahas. Bahkan sampai yang belum terjadi pun sudah dibahas. Karena memang fikih itu berkembang. Maka ini kan seandainya ada manusia berhubungan dengan anjing ataupun babi, kemudian melahirkan anak manusia, bentuknya manusia, maka secara fikih dia hukumnya najis. Wa ma'adzalika, walaupun hukumnya najis, huwa mukallafun bis sholati wa ghairiha, tetap dia dibebani tetap untuk sholat dan juga yang lainnya. Dia harus sholat, secara hukum fikih, secara hukum syariat dia tetap najis, tapi tetap dia diperintahkan untuk sholat karena dia tetap manusia. Lakin yu'fa anhu mutlaqan, tetapi najisnya itu dima'fu atau ditolerir. Kama fit tuhfah, sebagaimana disebutkan dalam kitab tuhfah. Fa idkhul masjid lil jama'ati wa nahwiha, maka dia boleh masuk masjid untuk sholat jamaah dan semacamnya. Ya seperti manusia biasa lah umumnya. Tapi secara asli hukumnya dia adalah najis. Wa yukhalitun nasa, dan dia boleh berbaur dengan manusia lain, wa yamassuhum, dan boleh bersentuhan dengan manusia lain, walau ma'rutubati, walaupun dalam kondisi dia basah. Bal wa ya'ummuhum, bahkan dia boleh jadi imam salat. Li'annahu la i'adata alaihi, maksudnya karena memang dia tidak diperintahkan untuk mengulang salatnya. Salatnya sah. Wala yunajjisul ma'al qalilah, dan dia tidak membuat air yang dia sentuh menjadi najis. Ya, kalau misalkan ada anjing kan najis tuh, kemudian kalau dia menjilat atau dia liurnya jatuh ke air yang sedikit, maka tentu air itu kan berubah menjadi mutanajis, ya kan? Tapi kalau misalkan tadi kasusnya manusia yang lahir dari hubungan anjing dengan manusia, misalkan, atau babi dengan manusia, kemudian lahirlah manusia dalam bentuk manusia, dia secara zatnya dia itu hukumnya najis, tapi dia tidak membuat yang lain menjadi najis juga, sehingga boleh bersalaman, masuk ke masjid, sholat juga, karena najisnya itu dima'fu.
Dia tidak membuat najis air yang sedikit, walal ma'i'a, dan juga tidak membuat najis benda-benda cair yang lain. Lakin la tajuzu munakahatuhu, tetapi tidak boleh menikahinya. Wala yahillu dzabihatuhu, dan tidak halal sembelihannya dia. Kalau dia nyembelih tidak halal karena dia memang ya manusia yang berbeda lah. Wa amma labanuma, kemudian di antara najis yang berikutnya adalah air susu hewan yang tidak boleh dimakan. Air susu dari hewan yang haram untuk dimakan walaupun suci. Misalkan apa namanya, susunya kucing, kucing kan suci, tapi dia kan haram untuk dimakan. Susunya apa namanya, harimau dan semacamnya, itu air susunya itu ma la yukalu lahmuhu, air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ghairal adami, kecuali manusia. Kalau manusia kan tidak boleh dimakan, tapi susunya suci. Ai minal hayawani tahir, maksudnya dari hewan-hewan yang suci tentunya. Fa najisun, maka itu juga najis. Air susunya itu najis. Li'annahu, karena air susu itu fudlatun, adalah tambahan. Walaysa asla hayawanin tahirin, dan bukan dari aslinya hewan yang suci. Jadi dia adalah istilahnya apa namanya, cairan yang terbentuk baru gitu, air susu itu. Air susu itu kan munculnya kan ketika hamil, begitu apa namanya, ketika punya anak. Kalau tidak punya anak kan tidak keluar susunya. Maka itu kata para ulama, karena air susunya itu adalah fudlah, tambahan, maka dihukumi walaupun dia hewannya secara hukumnya suci, tetapi kan air susunya itu baru, bukan berasal dari asa apa namanya, dari badannya dia sendiri. Fa kharaja bidzalika, terkecualikan dari hal itu, labanul ma'kul, susu hewan yang boleh dimakan, kal forosi, seperti kuda, wal baqari, dan sapi, wa nahwihima, dan semacamnya. Kalau hewan-hewan yang boleh atau halal dimakan, maka tentu susunya juga suci. Fa innahu tahirun, maka susunya suci. Wa amma labanul adami, adapun susunya manusia, fa tahirun aidan, maka itu suci juga. Idla yaliku bi karamatihi, karena tidak pantas dengan kemuliaan manusia. Manusia itu kan disebutkan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak Adam, atau keturunan Nabi Adam atau manusia. Maka tidak pantas untuk disandingkan dengan kemuliaan manusia, ayyakuna man sya'uhu najisan, sumber dari kehidupan manusia itu dianggap sebagai najis, maka dia apa namanya, karena konsekuensi dari menganggap manusia itu adalah mulia, maka apapun yang berkaitan manusia, misalkan contohnya air mani ataupun air susunya, itu dihukumi suci. Wallahu a'lam. Jadi ini ada tambahan hal-hal yang terhitung termasuk kategori najis. 3 tadi kita sebutkan, yaitu tentang khamar, minuman-minuman yang memabukkan, kemudian anjing, babi, dan hewan-hewan atau apapun itu. Tidak harus bentuknya hewan, walaupun bentuknya selain hewan, misalnya tadi manusia, itu juga yang bersumber dari hubungan anjing dengan babi, itu juga najis. Kemudian yang terakhir adalah susu dari hewan yang haram untuk dimakan, walaupun dia dagingnya itu atau hewannya itu suci, tetapi dia haram dimakan karena sebab lain, misalkan karena dia bertaring ataupun yang segala macamnya, misalkan kayak harimau atau kucing atau yang biasa kita temukan yang lain yang haram dimakan, maka susunya juga dihukumi najis. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya mungkin? Gimana? Iya.
ada kandungan babinya. Ya. Jadi begini, kebanyakan apa namanya yang dibahas di dalam fikih, itu menurut Ahlussunnah. Itu kebanyakan dibahas dalam fikih itu namanya dhanniyat, sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti, ada namanya dhanniyat, ada namanya qat'iyat. Kalau qat'i itu yang disepakati oleh seluruh ulama, nggak ada yang khilaf. Tetapi dalam hal fikih itu kebanyakan yang dibahas itulah masalah khilaf. Itu masalah khilaf. Termasuk najisnya babi. Termasuk najisnya babi. Itu juga khilaf. Antara mazhab satu dengan mazhab yang lain itu juga khilaf. Apakah babi itu najis? Gitu. Nah, termasuk sebenarnya kalau kita pegang mazhab Syafi'i, apapun itu yang ada kandungan babinya, yaitu terhitung najis. Begitu. Maka kan termasuk dulu kayak apa namanya meningitis, itu kan sempat terkonfirmasi memang ada kandungannya kan. Nah itu MUI juga tetap menyatakan bahwa itu tetap tidak boleh begitu. Nah termasuk itu juga. Tapi kalau misalkan kita terpaksa kita masih punya para ulama yang menyampaikan bahwa babi itu tidak najis. Babi itu nggak najis. Termasuk dalam mazhab Maliki ya. Termasuk dalam mazhab Maliki, anjing itu tidak dihukumi najis. Anjing itu nggak dihukumi najis. Lalu mereka kalau misalnya wadahnya atau badannya terkena jilatan anjing, tetap harus disucikan, harus dibasuh 7 kali dan pakai debu. Tetapi dasarnya bukan karena najis, bukan. Dasarnya karena memang Nabi perintah seperti itu, udah begitu aja. Enggak najis, tetapi harus dibasuh 7 kali begitu. Jadi ta'abbudi, memang bentuk ibadah dengan cara mengikuti perintah Nabi dalam menyikapi jilatan anjing itu. Tetapi dalam hal ini tidak dihukumi najis dalam mazhab Maliki loh ya, dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, karena Nabi merintah seperti itu, berarti ini konsekuensinya mesti najis. Nah, jadi kita seperti itu aja. Kalau seandainya kita terpaksa, tidak bisa menghindar, ini mau nggak mau gitu, gimana kita mau menghindar? Ya sudah, kita pasrah saja. Kemudian kita masih punya ulama-ulama yang menyatakan bahwa babi ataupun anjing itu tidak najis. Nah teman, karena kita di dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, ya kita pelajari apa-apa yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, bahwa itu najis begitu. Dan sebisa mungkin, semampu mungkin, apapun itu yang ada kandungan babinya itu kita hindari. Kalau yang bisa kita hindari, kita hindari. Kalau misalkan tidak bisa, darurat, mau gimana kita menghindar? Maka ya sudah, kita pasrah saja, serahkan kepada Allah. Dan juga kita tahu bahwa ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa anjing dengan babi itu tidak najis. Begitu gitu. Ada lagi? Jadi mas, kalau bahas fikih itu sebenarnya pembahasan yang khilaf. Hampir seluruh permasalahannya, hampir seluruh ya, tidak semuanya, hampir seluruhnya itu ada permasalahan khilaf di antara satu dengan yang lain. Nah, khilaf ini nanti menjadi rahmat. Kayak tadi nih, wah kita nggak bisa menghindar nih seperti ini, itu nggak bisa menghindar. Oh ternyata ada yang memperbolehkan, maka kita boleh mengikuti yang memperbolehkan ketika kita tidak bisa menghindar. Tapi kalau misalkan satu warna itu merepotkan. Mungkin misalkan kita satu warna sama ikut dengan mazhab Syafi'i semua. Nanti di daerah yang lain yang kondisinya tidak seperti kita di Indonesia, itu justru jadi berat. Gitu. Jadi berat. Maka perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu menjadi rahmat untuk umat, karena berbeda-beda kondisi satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga kita bisa memudahkan. Tentunya nanti perbedaan itu dengan metodologi yang
disepakati oleh para ulama, bukan asal-asal berbeda, ya, bukan asal berbeda. Mereka juga punya dasar-dasar yang menjadi pegangan mereka di dalam menentukan sebuah hukum. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Jadi itu mungkin beberapa macam najis yang bisa kita kenali sehingga bisa kita waspadai, gitu, untuk menjaga kesahan kita, kesahan sholat kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Kita akhiri subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.